Pemirsa, Bali memiliki beragam gaya seni lukis, salah satunya lukisan kaca stil Naga Sepahe Buleleng. Di desa ini, tepatnya di Dusun Delot Margi, berdiri studio seni lukis kaca milik almarhum Ketut Santosa yang merupakan salah satu pelukis kebanggaan Buleleng. Semua karya yang ada di studio ini kini diwariskan kepada anaknya Made Wijana. Sejarah seni lukis kaca di Desa Naga Sepahe dimulai jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1927. Pada masa itu, salah satu saudagar wayan nitya berencana membuat lukisan kaca. Pihaknya lantas membawa contoh lukisan kaca dengan gambar perempuan berkimono. Namun dalam perjalanannya, Nitya bingung siapa yang pantas disuruh membuat lukisan ini. Seiring perjalanan waktu, dirinya berkunjung ke kediaman Ketut Negara atau yang akrab disapa Jero Dalang Diah. Pada masa itu, Jero Dalang Diah yang bekerja sebagai pemahat wayang kulit dan juga dalang diyakini mampu membuat lukisan kaca seperti yang diinginkannya. Lantas Jero Dalang Diah pun menyanggupi membuatkan lukisan wayang kaca dengan syarat lukisan perempuan berkimono yang dibawa wayan nitya itu harus dieksperimen dan diteliti. Hal ini guna mempelajari gaya melukis yang terbalik itu. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, Jero Dalang Diah pun membuat karya pertamanya sesuai dengan permintaan wayan nitya dengan lukisan bertajuk Arjuna Wiwaha. Dari situlah awal mula perjalanan seni lukis wayang kaca di Desa Naga Sepahe. Jero Dalang Diah pun menularkan keahliannya kepada kerabatnya Iwayan Sangre. Keahlian membuat lukisan kaca Naga Sepahe ini kini masih digeluti oleh penerusnya. Jero Dalang Diah mewarisi kepada anaknya Nyoman Subrata almarhum, Ketut Sekar dan Ketut Swamba almarhum yang kemudian diteruskan kembali oleh Ketut Santosa almarhum, Made Wijana, Wayan Arnawa dan Kadek Rustiase. Sedangkan Iwayan Sangre hanya mewarisi kepada sang anak Nyoman Netep dan cucunya Kadek Suradi. Di tangan Ketut Santosa almarhum, lukisan kaca mulai dikenal masyarakat banyak. Bahkan sejumlah pameran baik dalam daerah maupun luar negeri diikuti oleh Santosa. Ia sudah berani mengeksplor kemampuannya tidak hanya di kaca datar, dia juga melukis di berbagai bentuk kaca, mulai dari botol, toples, gelas, dan benda lainnya berbahan kaca. Ia juga berani mengubah corak lukisan dari yang klasik dengan kisah pewayangan ke seni lukisan yang lebih modern, kontemporer. Namun perjuangan Ketut Santosa untuk mempertahankan kesenian lukisan wayang kaca khas Desa Naga Sepahe tampaknya harus berakhir. Santosa mengalami kecelakaan lalu lintas hingga merenggut nyawanya di tahun 2022 lalu. Sepeninggalan Santosa, banyak yang meyakini perjalanan seni lukis kaca di Desa Naga Sepahe akan hilang. Hanya saja anak kedua dari Ketut Santosa, Made Wijana, menjawab keraguan itu. Wijana yang merupakan lulusan sarjana pendidikan seni rupa Undiksa Singaraja ini meneruskan warisan dari buyut hingga sang ayah. Wijana pula merupakan pelukis satu-satunya yang bisa membuat corak lukisan mulai dari klasik pewayangan, corak modern hingga corak kontemporer. Sejak kepergian ayahnya, ia meneruskan lukisan kaca ini. Ia melanjutkan dan akan mewariskan ke generasi selanjutnya. Komang Yuda melaporkan.